Distraksi dalam tujuan. Ignatius dan Jonan adalah dua arsitek handal. Hari Minggu, tanggal 18 Oktober tahun 2025 sepulang misa mereka harus masuk lembur. Mereka dihadapkan pada tenggat waktu yang ketat untuk proyek ambisius, merancang landasan pendaratan drone penumpang sebagai transportasi modern masa depan. Rancangan mereka terhambat di tahap krusial karena Ignatius, tanpa sadar, terlalu mudah terdistraksi oleh niat baiknya untuk menolong rekan kerja. Setelah membantu Clara dengan model virtual reality yang rumit, kini Ignatius tampak sibuk membantu Beatrice dengan rumus Excel yang ngejelimet. Kebaikan Ignatius lama-lama menghambat pekerjaannya sendiri dan menciptakan tekanan besar pada tim estimator, Tommy dan Martha, yang harus menghadapi konsekuensi keterlambatan karenanya. Tommy mengusulkan kepada Martha, solusi harus dicari, kelelahan kerja sepertinya menjadi akut, baiknya kita ajak Ignatius dan Jonan ngobrol. Tommy kesal. Keterlambatan ini menyebabkan seluruh jadwal tim estimator berantakan. Martha menelusuri alur kerja tim desain. Ia mengamati Ignatius sebagai desainer model interface, dan menemukan ia lebih sering membantu rekan-rekan lain yang kesulitan dan kurang fokus pada proyek Skyport. Martha menyimpulkan, Ignatius adalah distraksi bagi dirinya sendiri. Tommy dan Martha mengajak Ignatius dan Jonan keluar kantor ke sebuah kafe kecil yang tenang, untuk rehat sejenak dan brainstorming. Ini adalah upaya non-konfrontatif untuk berbicara dari hati ke hati. Martha memulai pembicaraan. Menurut kalian, apa yang paling penting untuk kita kerjakan sekarang? Semua terdiam saling pandang, lalu Martha mulai bercerita tentang Yesus mengutus 70 muridnya, yang ia baca tadi pagi. Dari Injil Lukas bab 10, ayat 1-9. Martha melanjutkan, kalian ingat Injil itu? Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ini menggambarkan kita harus fokus pada tuaian, yaitu prioritas kita. Lalu, janganlah membawa pundi-pundi, bekal, ataupun kasut. Ini sama saja jangan membebani diri dengan hal-hal yang tidak perlu. Melepaskan beban adalah kunci efisiensi. Tommy tersenyum dan melanjutkan. Mereka harus fokus pada rumah yang akan menerima mereka. Dalam konteks kita, proyek Skyport adalah rumah kita yang sah saat ini. Segala urusan lain adalah rumah yang berbeda. Eva yang dari tadi menyimak Martha dan Tommy, mengangguk setuju, lalu katanya, benar, menerima apa yang ada, dan fokus pada tugas utama. Jangan mencari-cari pekerjaan tambahan. Ignatius tertunduk. Ia menyadari bahwa kebaikannya, yang dimaksudkan untuk membawa damai, di ayat 5, justru menciptakan kekacauan bagi Skyport. Ia terlalu sibuk, membawa pundi-pundi dan kasut. Istilahnya membawa beban orang lain, sehingga melupakan tugas utamanya. Jonan akhirnya membuka diri, mengakui bahwa ia melihat masalah ini, tetapi tidak tahu cara menyampaikannya. Tiba-tiba Ignatius berkomitmen untuk menentukan batas yang jelas. Jonan pun berjanji untuk lebih proaktif dalam melindungi waktu kerja Ignatius. Eva menengahi untuk mengusulkan susun ulang jadwal dengan buffer waktu yang lebih realistis. Tommy membuka iPad-nya, dan bersama dengan Martha menyusun ulang jadwal. Eva menjelaskan penjadwalan ulang. Pak Paulus tampak kecewa. Lalu Tommy dan Martha menjelaskan kendala yang dihadapi tim. Pak Paulus akhirnya dapat menerima usulan penambahan buffer untuk penjadwalan ulang. Tommy dan Martha kembali ke ruang kerja tim arsitek, menyampaikan berita kalau Pak Paulus sudah agree. Ignatius menyambut gembira dan mengatakan, saya harus menjadi arsitek yang bertanggung jawab, bukan hanya rekan kerja yang baik. Saya akan fokus 100% pada Skyport sampai selesai.